Shalom adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini dan mari kita mau sembah Tuhan kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita naikkan pujian bersama-sama ya. Berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan ibadah kami di dalam pimpinan kuasa nama Yesus. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi adik-adik, shalom, haleluya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat kita berbakti kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, bangkit berdiri, dan kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Kita naikkan pujian, di sini senang, di sana senang. Kita buat gerakannya bersama ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki senang-senang, tangan dilambai-lambai, tingguli goyang-goyang putar badan. Kaki senang-senang, tangan dilambai-lambai, tingguli goyang-goyang putar badan. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur, bersukacita hari ini sebab Tuhan Yesus baik buat kita. Nah, adik-adik di rumah, kita mau bersorak-sorai tetap memuji Tuhan. Kingdom barangnya besar, komparnya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya adik-adik di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jiwaku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku.
Shalom adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu dan sekalian kita mau siapkan mendengarkan firman Tuhan. Maka undang untuk semuanya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh datang lagi kepada Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman Tuhan, berbicara Engkau, dan hati kami siap menerima firman Tuhan. Bapa, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang berkasih, apa kabarnya? Kakak percaya semuanya sehat-sehat, semuanya bersuka cita, dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang punya Alkitab, adik-adik boleh buka Alkitabnya di dalam 1 Samuel pasal ke-24 ayat 1 sampai ke-23. Ya, silakan buka Alkitabnya di dalam kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Nah, ayat di dalam pasal ini lumayan panjang. Perikopnya mengatakan bahwa Daud membiarkan Saul hidup. Nah, adik-adik masih ingat gak siapa Daud? Nah, Daud ini adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul, raja pertama bangsa Israel. Nah, minggu kemarin adik-adik mendengarkan bahwa Daud mengalahkan siapa? Goliat. Daud mengalahkan banyak sekali musuh. Nah, karena Daud begitu hebatnya, nah bukan karena Daud hebat, karena Tuhan kita yang hebat. Nah, karena Saul melihat Tuhan menyertai Daud dan Daud mengalahkan banyak sekali musuh, kemudian muncullah iri hati di dalam hati Saul, di dalam hati Raja Saul. Bagaimana caranya aku harus menyingkirkan? Aku tidak suka kepada Daud. Nah, kemudian Raja Saul apa? Raja Saul mengumpulkan pasukannya 3.000 orang. Adik-adik untuk apa? Untuk mengejar Daud. Karena dia tidak suka kepada Daud dan dia berusaha untuk membunuh Daud. Nah, adik-adik, kemudian dia menggerakkan pasukannya mengejar Daud. Nah, Daud yang tahu bahwa dirinya dikejar oleh Raja Saul, kemudian pada suatu kali dia bersembunyi di dalam sebuah gua. Nah, adik-adik, Daud dan orang-orangnya bersembunyi di dalam gua karena tidak ingin ditangkap oleh Raja Saul. Nah, pada saat Raja Saul berusaha mengejar Daud, dia kemudian masuk ke dalam satu gua di mana Daud berada di situ. Tapi Raja Saul tidak tahu bahwa ada Daud di dalam, orang yang dikejar ada di dalam gua tersebut. Nah, Raja Saul ini sakit perut. Nah, dia mau masuk ke dalam gua itu untuk pup ya. Nah, Raja Saul itu ke dalam membuang hajat. Nah, tetapi Raja Saul tidak tahu kalau ada Daud di dalam gua tersebut. Nah, pada saat itu orang-orang yang teman-temannya Daud bilang, ini kesempatan Daud, ini kesempatan untuk membunuh Saul, karena dia berusaha untuk membunuh Daud ya. Nah, ini adalah kesempatan untuk kamu. Nah, di ayat yang ke-5, adik-adik bisa perhatikan Alkitabnya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Nah, adik-adik, ketika ada kesempatan bagi Daud untuk mencelakai Raja Saul, Daud tidak melakukan hal yang jahat. Daud apa? Daud hanya memotong baju Raja Saul sedikit. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika Daud selesai
memotong baju Raja Saul. Raja Saul tetap tidak tahu bahwa bajunya sudah dipotong sama Daud. Nah, ketika Daud memotong baju Raja Saul, dia merasa bersalah. Kenapa bersalah? Karena di ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Karena orang yang diurapi Tuhan, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni mencela dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Nah, dia merasa bersalah karena melakukan hal yang tidak baik kepada Raja Saul. Nah, raja, adik-adik, raja itu adalah seseorang yang sudah diurapi Tuhan. Urapi Tuhan untuk menjadi seorang raja seperti Daud. Ketika dia menjadi raja kedua, dia diurapi, dia dipilih dan diurapi oleh Tuhan dan dia berkuasa. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menghargai orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Nah, demikian juga Daud, karena dia tahu Raja Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja pertama Israel. Dia merasa bersalah melakukan hal yang tidak baik, walaupun itu kesempatan yang diberikan kepada Daud untuk melakukan apa saja terhadap musuhnya, untuk melawan musuhnya. Tetapi pilihan Daud adalah tetap mengasihi Raja Saul, tetap menghargai dia sebagai seorang raja. Nah, adik-adik, tidak berhenti di situ saja. Nah, ketika Raja Saul keluar, nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, kemudian ayat yang ke-9, kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku berusaha merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan mencela tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, ayat yang ke-12, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Nah, Daud dengan bijaksananya Daud keluar memanggil Raja Saul, Tuanku Raja, lihatlah bahwa aku telah memotong puncak jubahmu. Itu artinya bahwa aku ada kesempatan untuk mencelakai engkau, Tuanku Raja, tetapi aku tidak melakukannya. Karena apa? Karena Daud menghargai Raja Saul, yang sayang kepada Raja Saul. Nah, adik-adik, setelah kejadian ini, ada satu lagi kejadian. Adik-adik bisa baca lagi di dalam pasal 1 Samuel pasal yang ke-26, kedua kalinya. Nah, adik-adik bisa baca di atas perikopnya 1 Samuel pasal 26. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Nah, setelah kejadian itu, adik-adik, Raja Saul merasa bersalah juga karena mengejar Daud, dan dia merasa, wah, untung aku selamat ya. Untung
mengasihi aku sehingga aku selamat. Nah, adik-adik, ternyata setelah berjalannya waktu, Raja Saul mengejar Daud lagi. Dia berusaha untuk membunuh Daud. Nah, pada saat itu ketika Raja Saul dan semua pasukannya sedang berkemah karena tetap mengejar Daud. Nah, pada saat itu pada suatu malam ternyata Daud dan temannya masuk ke dalam perkemahan mereka, dan pada saat itu Raja Saul sedang tidur. Nah, pada saat itu adalah kesempatan kedua bagi Daud untuk membalaskan dendam, untuk mencelakai Raja Saul. Tetapi untuk kedua kalinya juga Daud tetap mengasihi Raja Saul. Nah, adik-adik bisa baca ayat lengkapnya ya. Pasal lengkapnya di dalam pasal 26. Ini ceritanya seru, adik-adik harus baca. Nah, adik-adik, di dalam ayat yang ke-7, ini kakak bacain dalam ayat ke-7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada suatu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Nah, temannya bilang, ini adalah kesempatan bagus Daud. Tuhan telah menyerahkan musuh kepadamu. Biarkan aku yang membunuh Raja Saul, karena dia sedang tidur dan semua pasukannya sedang tertidur. Nah, tetapi apa kata Daud? Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat mencela orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Nah, adik-adik, luar biasa ya Daud ini ya. Nah, ketika dia dikejar berkali-kali oleh Raja Saul, dia tetap mengasihi Raja Saul. Dia menghargai Raja Saul karena Raja Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Saul hari ini bahwa ada satu ayat di dalam Alkitab, dan ayat ini harus kita lakukan seperti Daud lakukan. Nah, ayat hafalannya hari ini adalah dalam Ibrani pasal 13 ayat 17. Adik-adik bisa buka Alkitabnya ya. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Nah, adik-adik, walaupun Raja Saul ya sangat-sangat jahat kepada Daud, karena Daud adalah seorang yang takut kepada Tuhan, dia menghargai Tuhan, dia mengasihi Tuhan, maka dia juga menghargai Raja Saul, orang-orang yang diurapi Tuhan. Nah, begitu taat dan setianya Raja Daud kepada Tuhan, kepada Tuhannya, dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik hari ini mau belajar kebaikan ini, belajar ketaatan ini daripada Daud. Mau ya? Nah, kita mau belajar seperti Daud yang taat, yang tunduk kepada pemerintah, kepada pemimpin-pemimpinnya. Adik-adik bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik harus taat kepada orang yang lebih tua dari adik-adik semua. Misalnya, nah yang paling sering adalah guru. Di dalam rumah ada yang paling pertama adalah Tuhan. Yang kedua papa mama, kakek nenek, cece kokonya. Nah, kemudian selanjutnya siapa? Guru yang mengajar kita, maupun guru yang ada di sekolah dan di sekolah minggu. Kita mau menghormati mereka karena mereka mereka sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita. Kita belajar untuk mengasihi mereka, untuk taat kepada perkataan mereka ya.
Nah, adik-adik, mari kita belajar tunduk kepada firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kita baca ayat hafalan kita hari ini bersama-sama ya. Satu semua, ayat hafalan kita pada hari ini Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Nah, dalam firman Tuhan pagi hari ini baru mengajar kita untuk taat kepada orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang mengajar kita, orang-orang yang selalu menjadi pemimpin bagi kita sehari-hari. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita mau menutup firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah belajar daripada firman-Mu. Kami mau belajar taat dan tunduk kepada Engkau seperti Daud. Tuhan tetap mengasihi musuhnya, Tuhan tetap mengasihi musuhnya karena musuhnya adalah orang yang diurapi Tuhan. Karena dia adalah seseorang yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Dan pada saat ini Bapak, kami juga mau belajar untuk tunduk dan taat kepada orang-orang yang menjadi pemimpin bagi kami Tuhan. Baik kepada orang tua kami Tuhan, kepada guru-guru kami Tuhan, kepada semua orang yang akan menjadi pemimpin bagi kami, terlebih kepada Tuhan. Kami mau belajar taat dan tunduk dan menghargai, mengasihi mereka. Terima kasih Bapak memberikan firman Tuhan dan kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau memberi yang terbaik lewat persembahan kita. Siapkan persembahan kita untuk kita bisa memberi bagi Tuhan. Adik-adik bisa mentransfer ke nomor rekening yang berikut ini dan bisa minta tolong mama dan papa untuk membantu kalian ya, agar kita bisa memberi persembahan bagi Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik yang di rumah yang sudah memberi dengan sukacita. Nah, saat ini adik-adik di rumah, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Kembali kakak undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengakhirinya dengan doa berkat pagi hari ini. Kita naikkan pujian bersama. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama mama dan papa, kita bangkit berdiri dan kita mau bergandengan tangan. Kita mau terima berkat dari Tuhan pagi hari ini. Untuk kasih setia
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari Sion. Tuhan memberkati mama dan papa, Tuhan memberkati kakak dan adik, dan Tuhan memberkati kami semua sehingga kami dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan anak yang suka memuliakan, memuji Tuhan. Dan pertemukan kami pada minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.